yang gue bingung ya secara pribadi nih, kenapa sekarang ChatGPT itu udah gak ada lagi? Kenapa kita dikasih pisau nih? Masalah perkembangan ini nyalanya ke arah positif kan? Kita bukan, malah kita yang diperalat sama AI. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Opini Podcast. Di sini kita ngobrol santai tapi bermakna, bahas isu-isu yang lagi rame sampai keresahan generasi kita. So, siapin kopi atau cemilan kamu dan yuk bareng-bareng masuk ke Ruang Opini, karena di sini setiap opini punya ruang untuk didengar. Halo semuanya, balik lagi di episode terbaru dari Akasi Media. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Bintang tamu kita kali ini itu adalah seorang pelajar juga yang merupakan sebenarnya teman kita ya teman-teman jatuhnya. Beliau ini merupakan co-founder dari sebuah gerakan yang namanya Aman Bersama. Welcome Mas Tayyip ke podcast kita. Halo, thank you bro, sudah diundang ke Akasi Media. Keren banget sih bisa bikin podcast di negeri dan jauh di sana. Thank you juga Mas Naim udah sempetin waktu nih di busy schedule-nya Mas Naim ya. Mas Naim kan juga mahasiswa S3, tapi juga memiliki ibaratnya keinginan lah ya untuk sharing ilmu-ilmu atau knowledge kita dan teman-teman yang ada di rumah untuk lebih mengenal lagi soal AI ini topik kita hari ini. Ya lanjut. Iya, sebelumnya mungkin Mas Naim boleh diceritain dulu nggak Aman Bersama ini apa? Mungkin sedikit profilnya Mas Naim. Oke, jadi perkenalan dulu yang di awal tuh, saya saat ini menjadi seorang mahasiswa PhD ke Computer Science di University of Warwick. Aman Bersama itu berangkat dari kayak gugahan hati setelah menyelesaikan Ingo Review tahun pertama, pengen nih sharing ke teman-teman di Indonesia bagaimana sih kita meningkatkan kesadaran kita terhadap cyber security, karena kan kita lihat tuh banyak banget berita-berita tentang korban-korban cybercrime yang ada di Indonesia. Itu ya salah satunya karena emang masalah edukasi terhadap cyber security itu masih rendah. Jadinya aku coba pengen nih coba masuk sosial media, sharing-sharing ke teman-teman nih, konten-konten yang sederhana tapi ada maknanya dan bisa bermanfaat lah bagi teman-teman gitu. Wah, Mulia sekali. Mas. Mungkin kita boleh ikat ya, gimana kalau menurut Mas Naim perkembangan AI kan besar banget. Tadi kayaknya ChatGPT tiba-tiba booming itu 2023 ya, kayaknya tiba-tiba semua orang wah ChatGPT. Terus tiba-tiba Google bikin juga Gemini, Elon Musk bikin Grok. Terus tiba-tiba yang dari China apa ya yang DeepSeek. Tiba-tiba gimana Mas kalau kira-kira dari view-nya Mas Naim sebagai orang background-nya computer science ya? Tapi menurut gue sih kita coba ngulik dulu nggak sih pengertian dari AI itu sendiri. Yang kira-kira paling proper ya kan? Ada orang yang bilang AI itu sekedar buat AI itu apa? Kalau teman-teman kan banyak yang bilang pokoknya bantuin ngerjain tugas lah. Kira-kira kalau yang kira-kira paling proper apa loh? Oke, jadi kita mulai dulu dari AI ya, secara garis besarnya dulu. Sebenarnya AI itu kan kalau kita artikan secara bahasa Indonesia kan singkatan AI itu kepanjangannya artificial intelligence, artinya kecerdasan buatan kan ya. Jadi AI itu sebenarnya tidak sebatas hanya chatbot AI kayak kita sebut tadi ChatGPT, DeepSeek dan lain-lain. AI itu kan udah lebih luas lagi. Dari dulu yang zaman-zaman mungkin 10-15 tahun tuh AI kebanyakan digunakan untuk masalah robotika atau sistem penunjang keputusan. Nah, AI pada ibaratnya dia tuh suatu sistem yang kita rancang, kita kasih data, dia belajar dari data tersebut, habis itu dia adaptif, habis itu dia memberikan keputusan. Nah, jadi itulah yang secara singkatnya diadopsi dengan berbagai chatbot yang ada. Jadi kadang orang-orang ketika mengartikan AI itu ya udah sebatas chatbot, cuman AI itu sebenarnya cakupannya lebih luas. Nah, chatbot ini sebagai salah satu aplikasi yang memanfaatkan berbagai metode-metode yang ada AI. Chatbot itu gimana kan kayak gini, kita kasih dia dataset, berbagai data-data, dia pelajarin ini semua. Jadi saya kasih contoh nih, anggaplah kita pengen mencari resep lah, anggaplah di ChatGPT atau di berbagai chatbot, anggaplah kita pengen mencari bagaimana cara membuat onde-onde kan. Otomatis nanti di AI tersebut dia bakalan potong-potong di kalimat tersebut menjadi satu kata. Jadi bagaimana cara membuat onde-onde. Jadi setelah itu dia bakal lihat nih ke datasetnya, bakal dihubungkan ada keyword tersebut ke datasetnya. Setelah itu dia analisa, oh ternyata si orang ini sedang mencari nih resep makanan. Jadi ya udah, setelah itu AI bakalan
kumpulin nih jawabannya berdasarkan keyword-keyword tersebut, mulai dari kayak bahan-bahannya ini ya, di langkah pertama itu. Setelah itu mereka validasi dan berikanlah inputnya kepada para penanya yang menggunakan AI tersebut. Jadi prinsip cara kerjanya AI itu seperti itu. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil, habis itu di pelajaran lain sama dia itu ya dikasih lah responnya, tapi sekali validasi sama AI. Nah, awal-awal mungkin kalau kita lihat AI itu ini tidak secanggih yang sekarang. Awal ChatGPT di awal-awal tuh ya banyak kesalahan karena emang datanya mungkin belum banyak dan training untuk data juga belum banyak. Jadi lama-kelamaan ketika dikasih data terus-menerus, jadi ChatGPT tuh udah mulai banyak, ternyata ada data-data seperti ini, jadi jawabannya seperti ini. Jadi kan karena kita juga bisa kayak gini, apa kita dapat respon yang kurang baik nih dari ChatGPT-nya atau AI-nya. Ya udah kita minta, kayaknya kamu salah nih, harusnya kayak gini kayak gitu. Jadi jangan takut untuk ini, untuk menyela atau namanya, untuk mengkoreksi AI-nya sendiri, karena kan udah bahkan di state sendiri kan sama AI di situ bahwa AI biasanya melakukan kesalahan, karena kan ya memang AI-nya itu prinsipnya dia mempelajari semua data yang dimasukkan ke dia, seperti itu. Menarik sih ya. Menarik. Nah gini Mas, kira-kira kalau dari sisi kita sebagai semua boleh juga bekas student, dan Mas Tay kan masih student aktif. Ini kan namanya AI ini tiba-tiba kayak besar banget di dunia studi ya. Kayak misalnya saya kasih contoh, saya kuliah S1 itu 4-5 tahun yang lalu itu ngerjain tugas itu masih paling canggih-canggihnya adalah cari di Google, cari di website. Itu juga website mana bisa dipercaya, website mana yang enggak. Waktu saya kuliah 2 tahun lalu itu tiba-tiba ada alat baru nih, kita ini kan dapat ujian atau dapat tugas di sana langsung copy paste soalnya, taruh di ChatGPT atau taruh di Gemini misalnya. Itu kira-kira gimana Mas kalau misalnya bagaimana dari sisi Mas saya melihat dampak positif dari AI ini untuk student misalnya, untuk pelajar? Menarik sih. Iya, kalau kita lihat sebelum ada zaman-zamannya kan memang kita cuma browsing aja. Bahkan waktu saya kuliah dulu ngodingnya pun ya kalau mentok ya udah carinya di Stack Overflow. Nah sekarang berarti dengan adanya tinggal ya copy aja, bisa nanti lihat respon dari AI-nya seperti apa. Sebenarnya ini bisa menjadi dampak positif juga bagi kita sebagai pelajar kan, bahwa dengan adanya AI bisa membantu kita menyelesaikan berbagai permasalahan atau soal-soal yang rumit. Tapi dengan kita terlalu bergantung sama AI juga, kita juga bakalan dapat berbagi beberapa challenge atau tantangan tersendiri juga. Jadinya kita dikit-dikit cari AI aja, buka ini. Memang memudahkan, cuman ada kita harus tahu nih batasan-batasannya seperti apa. Jangan semuanya kita bergantung sama AI. Atau bahkan kalau saya lebih sering kayak gini nih, AI itu aku jadiin sebagai partner untuk belajar. Let's say pengen belajar nih ada satu part di kriptografi yang gak ngerti sama sekali nih partnya seperti apa, dan itu membutuhkan pengetahuan yang fundamental dulu. Otomatis kan ya udah mintanya dulu sama AI, jelasin dong tentang ini seperti apa, atau bisa jelasinnya step by step. Habis itu mungkin kasih aku soal dong untuk membuktikan apakah emang aku sudah mengerti dari penjelasan yang kamu berikan. Itu baru kita lanjut lagi ke penjelasan selanjutnya. Nah itu lebih enak aja, karena kalau kita benar langsung bergantung sama tolong dong jawab ini semua, ini jawab ini, habis itu buat dalam format ini, ya udah sampai di situ aja, kita nggak dapat ilmunya. Jadi benar kayak AI doang yang tahu segalanya, kita nggak tahu apa, kita cuma ngetik doang. Jadi ada intuisinya yang hilang gitu. Iya, ketergantungan. Tapi kalau misalnya tadi Mas An bilang kan jadi partner belajar buat bantu nyari-nyari info lah, nyari-nyari tahu. Itu kira-kira misalnya kita kasih prompt nih, misalnya kita lagi mau belajar tentang misalnya sejarah Indonesia. Terus misalnya kita tanya dia, jelaskan sejarah Indonesia mungkin di zaman kerajaan Hindu Buddha misalnya tahun 700 dan 1500. Itu kalau misalkan dia keluarin dengan penjelasan, misalnya contoh-contoh nama kerajaan, itu seberapa valid sih Mas kira-kira saat untuk di mungkin level hari ini di Juli 2025, kira-kira seberapa valid nih yang info-info yang dia kasih di sini? Nah kalau itu kita harus dicek lagi sebenarnya, soalnya kan AI itu bakal menjawab sesuai dengan data yang ada sama dia. Jadi kalau kita orang-orang sejarah nih nggak pernah nginput atau memberikan informasi atau berbagi ilmu kepada data atau pada AI-nya tuh ya biasanya kita katakan kurang akurat. Jadi pakai AI pun anggap kita minta AI untuk menjawab, kita harus validasi juga. Karena AI benar-benar ya bisa kita bilang
anggaplah let's say kita ambil aja 50% dan 50% salah. Tapi kita harus validasi lagi. Mungkin ada beberapa ilmu-ilmu yang benar-benar udah bagus nih, karena banyak orang yang nge-training ilmu-ilmu tersebut terus menggunakan AI. Tapi kalau anggaplah let's say sejarah, mungkin nggak banyak orang yang nyari. Biasanya kan otomatis data-data yang ada tuh, dataset yang ada di AI itu jadinya terbatas. Dengan data yang terbatas tersebut ya jadinya AI juga yang jawabnya ngawur, karena kan biasanya AI nyari-nyari juga kan, cek ke berbagai website yang ada. Dia ibaratnya kayak kita nggak butuh search engine lagi, kita AI aja yang nyarinya kan, biasanya kayak gitu. Jadi AI nge-scraping data habis itu diolah sama dia. Nah kalau data-datanya nggak banyak, data-datanya nggak valid ya, otomatis jawabannya juga nggak valid. Makanya kan selalu tuh di state sama berbagai chatbotnya itu bahwa ya AI itu hanya untuk membantu, bukan untuk menyelesaikan semua masalah. Iya. Soalnya pengalamanku ya kemarin waktu kan fashion new nih. Terus kemarin semua lagi kan. Jangan sampai teman-teman di rumah ya. Terus kemarin waktu ada pemain baru, mereka manggil schoolnya datang. Penasaran aku. Kebetulan di Google Gemini itu aku yang pro. Yang pro. Jadi aku coba minta dia analisa lah kira-kira pemain ini cocok atau enggak di skema permainan, di taktik dan sebagainya. Dia menganalisanya, sebenarnya analisanya bagus. Cuma fun fact yang di situ adalah dia tulis kalau pemain ini akan cocok di skemanya pelatih MU, dan dia tulis di situ adalah pelatih MU yang lama, bukan yang saat ini. Padahal kan Google Gemini itu selalu mengiklankan kalau mereka itu terhubung sama Google Search Engine. Yang berarti harusnya kan infonya mereka up to date lah, boleh dibilang. Dan kalau tadi mengutip dari Mas Taim, kan boleh dibilang kalau soal kayak misalnya manajer MU, pelatih MU itu kan salah satu info yang mungkin sangat banyak dicari, tapi kok tetap bisa salah gitu loh maksudnya. Nah, ada tuh beberapa ya awal-awal ChatGPT dan lain-lain tuh mereka nge-state bahwa data yang ada di mereka itu yang paling baru tuh di tahun sekian. Ya mungkin juga di Gemini-nya seperti itu. Jadi walaupun ya sempat dia nge-scraping data tuh terhubung dengan berbagai data di search engine, cuman dia cuma sampai di tahun segini. Biasanya mereka bakal state tuh. Jadi data-data terbaru yang real time juga itu menjadi sesuatu yang challenging juga buat AI-nya, karena nggak semua mereka benar-benar kayak buat untuk real time. Mereka biasanya ngambil ada periode-periode waktunya. Jadi data setelah ini dia belum ada. Jadi anggaplah kita nyari nih, kita coba tanya AI, berita terbaru hari ini apa sih? Mungkin yang mereka ngambilnya yang lama-lama, karena mereka belum ada untuk data-data untuk berita yang hari ini kayak gitu. Tapi menarik sih, karena emang kayak kata Mas Tanya, kalau aku sih antusias banget ya, gue antusias banget sama yang namanya AI. Jadi kalau Bro Jonathan kan 2024 ya baru mulai nih pakai AI. Gue tuh dari ChatGPT 2.0 tuh awal-awal 2003 lah ya. Pertama kali orang ngomong-ngomong, wah AI, language learning model nih. 2003 tuh kita masih pakai Nokia bro. 2003, rasa gue lahir kan? Gue baru pakai umur gue sih dia pakai. Ya enggak. Jadi kayak awal-awal 2023 itu kan baru ChatGPT 2.0 ya teman-teman ya. Jadi kayak kata Mas Naif, kalau nggak salah tuh di limit sampai 2021. Dia ngomong nggak bahwa dataset kita cuma sampai 2021 nih, buat menjawab prompt kamu atau menjawab pertanyaan kamu, mendapatkan data-data yang lebih baru lagi dari 2021. Tapi yang gue bingung ya secara pribadi nih, kenapa sekarang ChatGPT itu udah gak ada lagi tuh ya Mas? Kita udah ngeliat lagi tuh prompt-prompt seperti itu, oh data kita di limit nih 2021 gitu. Tapi kayak data-datanya dia yang bisa dicari jadi lebih banyak lagi dan lebih bisa delve deeper lagi. Ini kan perkembangan AI juga ya, tapi saya pengen lagi ke Mas Naim dari safety point of view soal language learning model sendiri. Menurut Mas Naim perkembangan ini nyaranya ke arah positif kan? Kalau itu kita bisa bilang ya bisa ke arah positif maupun ke arah negatif. Tapi tergantung lagi nih yang gunain siapa dan untuk apa. Karena kan ya itu ibaratnya ya itu tools yang dikasih ke kita. Anggap kita dikasih pisau nih. Pisau itu kan bisa kita gunain untuk dua hal yang positif, hal positif atau negatif. Dan hal positifnya kita pasti untuk masak. Hal negatifnya kan orang biasanya untuk menggunakan kejahatan ya, kembali sama juga dengan AI seperti itu. Nah kalau saya sendiri sih memandangnya AI tersebut ya bisa menjadi sesuatu yang sangat positif lah ke depannya. Jadi ya kita bisa memanfaatkan AI itu sebagai membantu kita, bukan malah kita yang diperalat sama AI. Jadi ya saya lebih senang kayak ya itu kita kasih direction ke AI, habis itu nanti bakalan ngerjain sesuai direction yang kita kasih, bukan sebaliknya. Jadi seperti itu. Jadi ya kembali ke teman-teman nih,
pengen diperbudak AI, atau kita yang pengen nih AI itu sebagai asisten kita lah, seperti itu. Kapan lagi guys punya personal assistant? Nah, Tapi kalau dengar dari pengertiannya Mas Ryan, kalau AI itu ternyata bisa dibilang quite similar sama teknologinya sama kriptografi ya Mas ya. Karena kita di sini sebagai validatornya, dan kalau misalkan di teknologi kriptografi sendiri kan itu ada perusahaan-perusahaan tertentu yang menjadi sebagai validatornya ya Mas ya. Oke, jadi kriptografi itu lebih luas lagi. Jadi kriptografi itu kayak, anggaplah sih gini, aku pengen kirim nih pesan ke Jonathan nih. Nah, apa yang boleh baca pesan itu hanya aku dan dia. Nah, itu kita sebutnya sebagai prinsip kerahasiaannya. Dan ketika Jonathan pengen baca, dia bisa baca itu sebagai availability atau ketersediaannya. Dan pesannya yang aku kirim ke dia harus sama. Anggaplah aku kirim A, dia harus nyampein juga A, nggak boleh diubah. Itu prinsip integritas atau integritasnya. Jadi kalau AI anggaplah kita sebagai validator bisa juga seperti itu. Cuman kalau untuk kita langsung korelasikan dengan kriptografi, ya mungkin kita bisa korelasikan dengan kriptografi yang lebih spesifik lagi. Let's say kayak zero knowledge proof. Zero knowledge proof itu kayak kita pengen nih memvalidasi bahwa si A tahu jalan ke gua tersebut. Cuman si A ini nggak pengen kalau kita bahwa dia punya kunci untuk masuk ke gua itu dan sebagainya, tapi dia bisa buktiin. Nah, mungkin lebih ke situ. Kalau secara kriptografi secara umumnya lebih ke masalah kerahasiaan data, integrity data sama availability datanya tersebut. Oh, I see. Soalnya tadi penjelasan Mas Naim, kalau saya nangkapnya tuh kalau misalnya kita sebagai validator, dan saya nangkap juga dari pengertian kriptografi sendiri itu dia ada sebuah perusahaan di third party juga sebagai validatornya sendiri kan. Tapi ya ternyata insight baru guys. Ya, biasanya kayak berbagai third party company itu biasanya mereka kayak nyediain berbagai sertifikat apalagi untuk di website itu kan biasanya ada beberapa website kan yang belum tersertified kan. Biasanya kita lihat tuh kalau teman-teman lihat kalau di Indonesia tuh biasanya salah satu vendor untuk sertifikatnya atau perusahaan sertifikat itu namanya Komodo. Jadi dengan Komodo itu dia udah certified bahwa website ini aman dan sebagainya. Kayak gitu-gitu sih biasanya untuk third party-nya. Kalau third party juga kadang dia ada juga yang nawarin berbagai digital signature fitur kan, kayak gitu-gitu. Oh iya. Saya ngeliat kayak kalau kapan hari kalau kriptografi yang terbaru-baru ini yang lagi viral ya, itu yang scan face muka kita yang world point ya kalau nggak salah ya. Ya itu kan ngambil data kita buat signature juga kan. Betul. Iya. Mungkin pengen balik ini Mas, kalau buat studi ya, bantu studi. Kebetulan dari pengalaman pribadiku sih, waktu kemarin kuliah di Coventry University ini kan ada dosen yang benar-benar embrace kita untuk kamu harus manfaatin ini, bantu buat pakai belajar ya, kayak tadi Mas Ryan jelasin Pak belajar. Jangan kasih copy paste soal kamu, tapi buat bantuin kamu ngerti hal-hal yang kamu nggak dapat di kelas, yang nggak ada di PowerPoint dan sebagainya. Tapi ada beberapa dosen juga yang betul-betul menentang dengan keras. Wah, kamu jangan pakai ini katanya orang canggih benar, tapi ini banyak salahnya, ini dan begitulah dengan semua keadaan yang ada ya. Kira-kira kalau menurut Mas Ryan idealnya paling ideal dari betul-betul untuk membantu kita yang studi formal ya, bukan yang kita yang hanya ingin tahu, mungkin yang benar-benar lagi S1, S2, S3 atau mungkin SMA saat ini yang pengen embrace ini, tapi mungkin ada guru yang bilang boleh pakai, ada guru yang bilang kamu jangan sentuh. Kira-kira idealnya itu gimana sih? Apa sih garis batasnya yang dia batas etiknya? Nah, ini yang menarik sih, soalnya kalau bicara masalah etik kadang abu-abu kan jadinya. Iya. Bisa kita pakai, bisa enggak. Soalnya kan jadinya ada yang bertentangan lah. Kalau saya sendiri sih orang yang tidak menentang AI, tapi ya lebih ke bagaimana kita bisa memvalidasi dan kita menjadikan alat belajar. Contoh nih, ada kita pengen belajar yang matematika yang sulit banget, baca sampai integral apa gitu kan. Kita nggak tahu nih itu berbagai simbol-simbol matematika yang ada dalam materi tersebut. Ya udah, kita bisa nanya AI kan, jelasin dong simbol ini itu maksudnya apa. Habis itu kalau pengen lebih jelas lagi, karena aku bisa nambahin, bisa nggak sih dikasih analogi sama penjelasannya juga nih yang anak-anak SMA lebih ngerti lah. Bisa lebih ngerti, jadinya si AI tersebut dia dominan cara
dia untuk menyampaikan jawabannya tersebut atau menyampaikan penjelasannya. Kan mungkin yang awal-awal tuh dia kasihnya high level nih, bahasanya mungkin agak rumit kita pahami. Ketika kita minta dia untuk doang, kan mungkin enak. Apalagi kalau tambahan analogi deh. Masih contoh biasanya kan kalau aku kebanyakan pakai ini untuk berbagai rumus-rumus matematika aku nggak ngerti kira-kira maksudnya apa itu dan pakai AI gitu. Jadi ketika untuk menjawab atau mengerjakan tugas-tugasnya tersebut, ya at least karena kita udah paham nih pengen ngapain dan kita belum mengerti beberapa step udah kan saya untuk itu jelasin setelah itu untuk sebagai alat belajar bisa juga kita jadikan AI itu tadi sebagai AI bisa membuatkan kita berbagai soal-soal untuk kita lebih paham dan AI bisa juga untuk menjadi validatornya kita udah cek udah kerja nih soalnya dari A sampai Z tapi dia nulis sendiri kita minta ya bersaing dong kira-kira apa yang salah nih apa yang bisa kita perbaiki habis itu kita minta lagi ke AI sudah benar belum sih tadi yang kamu itu jadi kita validasi lagi apakah diberikan sama AI tersebut jawabannya jadi jangan kayak oke ini soalnya kita copy paste ke AI kasih jawaban kita copy paste ke lexical word atau berbeda sapi jangan gitu juga soalnya kan ada beberapa bahasa-bahasa yang agak masih juga terutama kalau kita menggunakan AI dalam bahasa Indonesia iya kan AI dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu cara menjawabnya agak berbeda soalnya kan kalau dataset dalam bahasa Inggris udah banyak kan ya jadi pastinya lebih tertata coba deh dalam bahasa Indonesia kan untuk AI ada beberapa bahasa yang cara jawabnya itu dia agak berantakan dari sisi bahasa jadinya ketika kita baca loh kok jawabnya kayak gini aneh-aneh gitu jadi kita harus kembali lagi dan biasanya kayak ini kan AI kebanyakan ngambil data dari berbagai website dia yang scraping data nah ada lagi masalah plagiarism nah kan dia tinggal panggil nih ngambil dari website A website B website C udah masukin aja di situ kita pas kita copy kita upload tiba-tiba kan dicek plagiarism cek itu plagiarism kok 30% jadi gitu hanya standar bahasanya nggak macam juga jadi yang kita bikin biasanya kalau saya lebih ke partner belajar habis itu untuk minta evaluasi lagi masih soal ngecek lagi apakah yang udah fine kalau tidak jadi kan kalau menurut kita kayaknya ini salah nih kayaknya nggak valid si A-nya yang jawab atau memberikan feedback untuk nomor ini udah kita skip aja karena kita yang lebih tahu daripada EK dan kadang anggap pasien yang belajar A nih dan database-nya belum ada kan atau mungkin AI punya database tapi database-nya nggak benar juga biasanya saya provide juga nih ini jurnalnya yuk kita belajar jurnal ini jelasin dong tiap lainnya tiap barisnya itu seperti apa maksudnya itu ada beberapa yang pengen memberi tambahan lagi analoginya seperti apa jadi memang kita dapat intuisi kita dulu lain Nah, itu penasaran nih, masih penasaran. Kalau misalnya kita bantu AI ngasih tambahan data lah, dong. Mereka misalnya kita provide dia jurnal, atau kita provide dia beberapa pengetahuan, itu apakah akan mereka gunakan secara valid untuk AI itu secara keseluruhan, atau hanya untuk percakapan yang existing dengan kita aja, untuk percakapan itu aja? nah itu yang menarik nih ada yang bilang bakal digunakan untuk keseluruhan tapi kadang percakapan existingnya juga dia nggak begitu ini dia nggak begitu akurat jadi otomatis ketika dia jawab saya tetap bakalan ngecek juga nih dari dokumen yang di provide ke AI tersebut apakah memang AI sudah menjawab dengan benar atau enggak dan kadang setelah saya dapat ternyata ketika menuliskan prompt benar-benar kita harus spesifik anggaplah jangan kayak jelaskan tuh maksud dari persamaan matematika tersebut. Nah tersebut ini reverse kemana? Nah biasanya kan kalau di ChatGPT itu kayak kita bisa ngeblok, terus nanti ada tanda kutip kan di situ. Nah, kita bisa langsung bertanya tentang itu. Nah, kalau di beberapa ya kan nggak semua profile yang seperti itu. Dan ya benar kita harus tetap riset lagi. Ya karena ya existingnya aja kadang kayak AI-nya tuh nggak begitu akurat. Nah apalagi kalau ya kita cuma pengen berharap nih ada orang yang udah upload masalah ini pasti ya udah AI-nya tahu. Nah tapi ya itu saya lebih senang sih tetap provide data ke AI habis itu kita ngobrol lagi tentang data tersebut tapi jangan data pribadi juga ya kita provide. Nanti kalau data pribadinya itu diupload foto dibuat dipakai pinjol ya. Generate foto Jonathan kita wah pas foto dengan KTP-nya wah. Coba ntar deh teman-teman nyari dong tanya ChatGPT tahu nggak tentang siapa itu Jonathan Lukita paham juga udah pernah coba belum
Belum pernah. Saya coba. Kita coba ya habis ini. Oh, coba. Jadi ketika datanya muncul berarti ya AI sudah nge-scraping data-datanya semua kan. Ya. Wow. Tapi kebanyakan di AI itu nge-scraping datanya dari berbagai website-website sama juga kayaknya sosial media deh. Sosial media. Sosial media. Tapi berarti mereka nge-scrapingnya itu si AI ini itu nge-scrapingnya itu dasar-dasarnya aja mas, atau atau tergantung keyword kan? Yang tergantung keyword. Tergantung keyword. Jadi semakin spesifik keywordnya, AI-nya itu semakin bisa ngulik lebih dalam lagi. Betul sekali. Oh, jadi kuncinya di keyword berarti ya mas. Ntar cari siapa yang jangan panggil kita. Nah, sama deh teman-teman di mana? Jadi kita taruh di deskripsi. Tiba-tiba ntar muncul dia adalah seorang fans MU. Gara-gara video ini jangan-jangan. Tapi kok berasa banget sih kayak nggak tahu ya. Saya juga ngerasa mungkin karena saya antusias sama AI, saya pengguna AI sejak lama juga ya teman-teman ya. Jadi pengalaman pribadi saya itu mungkin nggak tahu nih teman-teman semua pernah ngerasain atau enggak. Tapi beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah hari Kamis atau hari Jumat ya, sekitar tanggal 8-9, ChatGPT sempat down guys. Jadi sempat pas mau di kantor nih mau pakai, aduh pengen generate prompt nih buat dibantu, tiba-tiba unexpectedly the server is down gitu loh. Jadi wah nggak bisa make. Saya jalankan ke LinkedIn kan, karena saya juga kerja sebagai digital marketing kan. Jadi saya open LinkedIn, wah di LinkedIn teman-teman pada komentar nih, wah ChatGPT down. Waduh, jadi jangan ini ya, jangan misalkan teman-teman jangan kaget kalau misalkan di LinkedIn banyak yang nggak ngepost nih, karena ChatGPT lagi down, gak ada yang ngebantu buat promptnya. Dependency sih, nah itu sudah jadi masalah utama. Akhirnya, wah jadi rentan nih informasi pribadi saya ke publik gitu. Pernah nggak ngupload foto ke AI terus ngubah jadi Ghibli Studio gitu? Secara tidak sadar kita kasih AI ini foto-foto saya. Nah sekarang tuh di X atau di Twitter orang-orang tuh lagi tolong generate muka orang yang kayak gini. Nah dari situ AI-nya nggak udah tinggal ngambil aja data-data yang udah di provide ke dia kan.